teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Harga ini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Aprijal, siswa SMK PP Sari Aceh Besar, yang merupakan siswa berprestasi. Selain masuk top 10 di angkatannya, beliau juga aktif di kegiatan OSIS sebagai ketua OSIS dan mewakili sekolahnya ke tingkat nasional. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan April Jal. Assalamualaikum, Jal. Waalaikumsalam, Pak. Ini posisinya lagi di sekolah, kabarnya lagi PKL ya? Lagi PKL, Pak, di Medan, di perusahaan PT Keron Pokpan Jaya Pam 2. Oke, tapi ini kabarnya sehat, sehat walafiat ya? Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah berapa lama di Medan Eh, PKL? Kami ini udah dari bulan bulan kemarin, sekarang jalan 2 bulan. Kami nanti di sini PKL-nya 5 bulan atau 4 bulan, Pak. Jadi ini sisa 2-3 bulan lagi ya. Kalau Ya, 4-5 bulan lagi. ya. Nah, ini penetapan perusahaan ini PKL, apakah ada kerjasama dengan sekolah atau pilihan Aprijal sendiri? Eh, ada juga kerjasama dengan sekolah, pihak sekolah. Kami pun juga ada keinginan bahwa kami ingin belajar menetaskan telur. Di sini adalah proses penetasan, Pak, Iya. Jadi maaf, ini perusahaannya bergerak di bidang apa ini? di Ternak, bidang penetasan telur. khusus penetasan telur. Ya, hatchery, Pak, penetasan telur. Oke. Jadi selama 2 bulan berjalan PKL di sini, ini apa hal yang Aprijal pelajari? Eh, Tentang gimana cara berhasil dalam menetaskan telur dengan secara baiknya gitu, Pak. Kan banyak juga masyarakat bahwa eh, ada menetaskan telur dengan mesin tetas sederhana, tetapi di perusahaan ini sudah otomatis, Pak, gitu. Sudah modern ya? Ya, sudah modern. Secara peralatan canggih, teknologinya juga didukung IT, digital begitu ya. Iya, Pak. Ya tentu dari SDM-nya juga ya karena perusahaan besar, tentu SDM-nya lebih well prepare ya semua ya. Ya, ini selain Ijal dari sekolah tadi banyak teman-teman Eh, yang PKL ke sana. kebetul- ya, kebetulan kami 6 orang, Pak, dari sekolah. Ada 6 orang. juga ada juga teman kami di Medan juga posisinya, tetapi beda, Pak. Yaitu pemeliharaan ayam broiler. Kalau kami ini kan di penetasannya, Pak. Oke, Kalau teman kami tadi pemeliharaan ayamnya. oke. Ada di pemeliharaan, pemeliharaan ayam, ada di penetasannya Iya, gitu, Pak. di tempat yang berbeda. Selain di Medan, di mana lagi? PKL siswa PP Sari tadi. Ada juga di Brastagi, Pak. Itu orang jurusan agribisnis pertanian, Pak. Oke, baik. Jadi ini tentu ada pengalaman lebih, kemudian hal baru yang dipelajari Betul, Pak. selama PKL ini dan ini setelah PKL ini gimana nanti? Apakah bikin laporan atau seperti apa? Ya, setelah ini ada kegiatan membuat laporan. Setelah membuat laporan, presentasi, Pak. Presentasi hasil di mana kita praktek kerja lapangan di sini. Ya, dan ini secara prosesnya seperti apa aja? Apakah misalnya pagi itu masuk ke perusahaan, mengikuti jam kerja, pulang sore atau seperti apa? Di sini kegiatannya itu, Pak, kami bagi kelompok, Pak. Hmm, Ada yang kerjanya malam, itu namanya full shift, Pak. Di ruangan full shift itu kita kerja. Kalau di pagi ini namanya kegiatannya holding sama setter. Di kegiatan malam ini kebetulan saya juga, Pak, minggu ini kegiatannya. Dan juga ini teman-teman sedang praktek, pergi praktek. ya, ya. Itu bisa dijelaskan ke teman-teman lebih lanjut yang perbedaan pagi, ada istilahnya tadi, Ya. dan yang malam.
Kegiatan pagi ini ada di ruangan holding sama setter, Pak. Hmm. Di holding ini adalah penyimpanan telur, Pak. Proses penyimpanan telur. Itu jika kita mau memproduksi lebih banyak lagi, memproduksi setiap harinya itu ada penetasan, kita harus setiap hari harus ada masuk telur itu ke dalam mesin. Tetapi jika misal Pak, eh, kita tidak melanjutkan produksi karena mesin penuh misal. Jadi telur ini batasnya di dalam ruangan holding itu sekitar 2 minggu, Pak. Jika lebih, embrio embrio ini adalah eh, gimana Pak ya cara jelasinnya ini. Eh, ada pembuahan gitu, Pak. Hmm. Jadi jika itu lewat dari 2 minggu, dia bisa mati, Pak. Oke. Ya. Kalau yang kalau yang malam? Ya, kalau yang malam itu kucing, vaksinasi, proses seleksi ayam yang baik, yang tidak layak diberi ke pelanggan ada. Ini yang malam ini sudah jadi. Jadi Iya sudah Pak, ditetaskan. iya, Jadi kalau pagi masuk mesin ada batasnya 2 minggu. Nah kalau lewat 2 minggu itu artinya nggak bisa lagi begitu ya. iya Pak, Kalau kalau sederhananya mati begitu. Nah iya. jadi setelah pagi itu ditetaskan lanjut ke proses malam itu. Eh, bisa diulang Pak? Ya kan kan pagi pagi itu tadi masuk mesin. Nah Iya Pak. prosesnya 2 minggu. Kalau lewat 2 minggu kan gagal berarti. Nah jadi Bukan Pak. Eh, prosesnya itu penetasan telur ayam itu 21 hari. hmm, Yang saya bilang itu batas di holding ini oke, dua batas di minggu holding. Iya, batas di ruangan holding itu. Tapi jika kita mau ingin memproduksi lebih lanjut ke depannya, itu Ah, membutuhkan waktu 21 hari penetasan telur ayam ini. Jadi dia ada berbagai ruangan-ruangan lagi, Pak. Ada ya, ya. setter. Di ruangan setter ini adalah proses berkembangnya anak ayam itu. Kalau bahasa peternakannya, proses perkembangan embrionya. Hmm, Setelah di setter ini menuju ke ruangan hatcher. Hatcher ini ruangan penetasan, Pak. Sebelum pergi ke ruangan hatcher ini, dia perlu di handling dulu atau diteropong, Pak. Di teropong ini gunanya kita mengetahui ayam ini hidup apa enggak, Pak. hmm, Jadi dengan cara kalau masih manual, menyenter juga bisa. hmm. Eh, Kalau secara teknologi, ada lampunya, Bang, ada mesinnya. Jadi kita masukkan telur itu ke dalam mesin sehingga dia nanti berwarna, Pak. Yang ada isinya itu berwarna hitam, yang tidak ada isinya itu berwarna kemerah-merahan gitu, Pak. Itu kalau bahasa peternakannya fertil dan infertil. Fertil ini yang ada isi, kalau infertil ini yang tidak ada isi. Tidak ada anak ayam. Ya. Nah, jadi ini kan prosesnya ada beberapa ya tadi ya. Jadi Ya, mulai masuk sampai kemudian tadi jadi sebelum itu dites lagi dengan cara manual dan bisa juga secara tidak manual. ya. Ada nggak perbedaan istilah? Ini kan setelah IJAL PKL antara yang dipelajari di SMK Sari dengan setelah PKL ini. Atau ada istilah baru yang didapat? Kalau istilah-istilah peternakan, Pak, Ya, ya. ya, kalau istilah peternakan banyak yang sudah saya kenali, apalagi di PT Keron Popan ini kami kan banyak yang menggunakan bahasa-bahasa istilah, Pak. Hmm, Ya, eh, ya. salah satunya yang saya sebutkan tadi yaitu ada fertil dan infertil tadi, Pak ya. Fertil infertil ya. Ya, itu dan ada juga canneling. Canneling itu adalah proses eh, peneropongan telur. Kegunaannya supaya kita ketahui bagaimana telur itu bisa berlanjut ke ruangan penetasan atau tidak. Oke. Jadi ini secara istilah dan pas praktek di lapangan nggak masalah ya. Karena memang Enggak. sudah lebih dulu dipelajari dan kebetulan tidak ada hal baru dari sisi peristilahan ya. Ya. Dan sebelumnya pas di SMK Sari apakah ada praktek seperti ini?
walaupun secara manual Eh, atau gimana? ya, kalau di sini kan sudah secara otomatis, Pak. Kalau di SMK kami menggunakan mesin tetas sederhana terbuat dari styrofoam, dari Hmm. kardus warna putih itu, Pak. Ya, kami kapasitasnya itu 100 100 butir telur, ya segitulah Pak, kurang lebihnya. Ya, 100 butir telur sekali produksi ya. Iya. Yang tadi 21 hari sekali produksi. Iya. Oke, baik. Dan ini kan dari sisi waktu 2-3 bulan lagi PKL-nya. Oh, Artinya iya kan Pak. artinya kan bikin laporan berarti sekitar Desember ya, balik ya, selesai. Iya Pak, kami bikin laporannya insya Allah di sini aja, tapi tidak di sekolah Pak, karena nanti sudah ke sekolah pasti kan ada kegiatan-kegiatan saya lagi gitu. Iya, iya. Oke, baik. Jadi selama 2 bulan ini ada nggak yang paling berkesan dari tempat PKL ini? Banyak Pak, susah senangnya Iya, sama iya, iya. teman-teman, gimana tempat tinggalnya itu salah satu motivasi lah bagi kita. Kita tahu dunia kerja nanti ke depannya bagaimana Pak. Iya, iya. Tadi susah senang disinggung. Nah, Iya, betul. ini ini senangnya dulu nih. Senangnya apa? Senangnya ya Pak. Eh, kita tentunya dapat belajar menggali ilmu di perusahaan Pak ya. Karena kita tahu nanti ke depannya dunia kerja bagaimana Pak. Ya, dan ya ada teman baru lah ya Iya, di teman perusahaan baru tadi ya. mengenali karyawan-karyawan juga sini itu senang juga Pak rasanya. Iya, iya. Nah, sekarang nggak senangnya. Enggak senang, enggak senangnya itu Pak. Eh, itu menjadi privat lah Pak ya. Ya, ya, ya mungkin karena ya yang namanya PKL mengikuti aturan di perusahaan ya, Iya, ya masih menyesuaikan kadang, mesti ada yang mungkin kita lagi istirahat begitu ya. iya Pak. Oke, Begitu baik. istirahat Jadi dipanggil. iya, lagi enak-enak istirahat dipanggil begitu ya. Nah, tapi ini proses yang nanti akan jadi cerita masa depan ya. Iya Pak. Yang tentu tidak semua orang akan mengalami hal ini ya. Iya Apalagi Pak. ini sifatnya untuk praktisi karena ini vokasi begitu. Iya. Yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di kehidupan yang sebenarnya dunia kerja dan kehidupan nyata begitu. Amin ya rabbal alamin. Iya, iya. Terus soal soal biaya ini eh, bayar PKL Eh, di sini. bayar Pak, kami bayar ke sini sekitar 4 juta, tapi kami makannya itu gratis Pak. Hmm, Begitulah koordinasi dengan guru-guru yang di sekolah katanya begitu. iya, iya. Dan itu ya pastinya bayar di awal ya, pihak Iya, sekolah dengan perusahaan ya. iya. Oke. Dan ini kita cerita ke sekolah. Di Di Rijal SMK sekolahnya di Negeri SMK Sari. PP Sari, Aceh Besar. Kenapa sampai sekolah di sana? Ini Hmm. bagaimana ceritanya nih? Pertamanya yaitu eh, bibi saya menunjukkan ke saya bahwa di sekolah itu saya kan ekonomi pun kurang Pak. Jadi bibi saya ini bilang ke saya, "Nah, ada sekolah gratis di sana, semua gratis dari mulai makan, asrama, cuman bayar setiap bulannya itu 50.000 gitu. Yang promosi itu bibi saya tahunya dari kawannya itu kebetulan guru yang ada di SMK PP Sari itu. Oke, ini kerabat bapak, kerabat ibu, Kerabat ibu. kerabat ibu ya. Profesinya apa? Tadi kan ada temannya guru. Ini kerabat ibu guru juga. Ya kalau guru saya yang bilang yang mempromosikan ke saya itu kebetulan di situ konsentrasi keahlian. Hmm. Dulu itu konsentrasi keahlian peternakan.
Ya, jadi guru Ijal yang ngasih tahu ke Bibi tadi, yang kebetulan sama-sama guru tapi di tempat yang berbeda, gitu ya. Ya, Pak. Ya, nah terus kenapa sampai memutuskan akhirnya mengambil SMK PP PP Sari. Sari ini? Ya, eh, kalau eh, sa- eh, saya berpikir, Pak, eh, bukan emang bukan tempat di mana sekolah itu kita bisa sukses, Pak. Mau dia agritas A, mau B, mau apa, itu tidak menentukan kita sukses. Tetapi, Pak, saya kalau di sekolah ini kan banyak kalau tinggal di Takengon saya banyak teman-teman yang Hmm, orang bergaul lah, Pak. Eh, saya memutuskan kalau di sini-sini saja saya kayak gini aja. Saya hmm. berpikir bahwa oh saya harus pergi keluar gitu, keluar dari sini gitu. Jadi disitulah saya berubah, Pak, kemandirian saya. Karena kan di sekolah itu kan kita jauh dari orang tua, Pak. Hmm. Nah, di situ melatih kemandirian saya, semuanya melatih. Ya, Jika saya tinggal di Takengon, kemungkinan bisa terjadi saya tidak mandiri. iya, iya. Oke, ya ini berarti ini sekolahnya di Aceh Besar, Iya, di Aceh, sementara Ijal ini aslinya dari Takengon. iya betul, Pak. Nah, jadi ini masih dalam satu provinsi ya, Iya betul, Pak. satu satu provinsi ya setelah tamat SMP merantau. Ceritanya Iya, ke Aceh Besar atas informasi dari Bibit tadi, iya, kerabat keluarga kerabatnya ibu, iya, sepupunya ibu berarti. iya. Oke. Nah, jadi ini kan vokasi peternakan. Nah, memang Ijal sendiri ada passion ke sana. Eh, Saya emang suka berternak, Pak. Hmm, Oh, saya suka berternak. Kebetulan dulu saya juga ada memelihara sedikit, Pak, sedikit ayam broiler atau biasa dikenal masyarakat ayam potong, Pak, ayam yang warna putih. ya, ya. Jadi, Ayam eh, putih yang besar badannya yang gemuk ya. jadi nenek saya ini Ya. nggak usah dipelihara katanya. Nanti galak sekejap katanya kalau bahasa gayunya, Pak. Itu Eh, artinya apa? Galak sekejap Galak itu apa? sekejap itu sebentar cuman dipelihara tapi nantinya Oh, nggak dipelihara lagi gitu. ya, Dibilang ya, nenek saya itu. Tapi saya ya. terkesan, oh ini saya harus pelihara ini. Rupanya Hmm. betul yang nenek saya bilang, Pak. Cuman sebentar saya pelihara. Jadi dari situ saya terinovasi bahwa saya harus ini harus jadi nih, harus jadi nih. Tapi betul terjadi apa yang dibilang nenek saya. Jadi istilahnya panas-panas saya ayam berarti ya. Iya, Pak. Jadi bermula dari situ. Iya, bermula dari Bermula situ. dari situ, jadi memelihara ayam, ayam potong. Nah, tapi sempat kata nenek, ya jangan sampai panas-panas like ayam gitu, nggak usah Iya, begitu ya. Jadi dari situ termotivasi, ya. iya, Kemudian itu menjadi dasar mengambil SMK Pari ini selain tadi diarahkan oleh sepupunya ibu, iya, ya Pak. sepupunya ibu. Uh, dan ini kan tahun terakhir ya di SMK tadi. Iya, Jadi Pak. ini bisa diceritakan lebih lanjut ke teman-teman. Jadi kemudian masuk daftar, ya waktu itu syaratnya apa, apakah ada proses seleksinya, mengenai SPP bagaimana, tinggalnya di mana, apakah ini boarding, seperti apa? Iya. Eh, ya kita tentunya harus daftar dulu, Pak. Ya. Daftar melalui link nanti dikirim oleh pihak sekolah. Daftar pas living saya itu angkatan saya itu kebetulannya tesnya online, Pak. Hmm. Sekarang itu sudah offline datang ke sekolah. Hmm. Jadi nanti ada tes wawancara, tes ngaji, tes fisik juga, Pak. Fisiknya itu eh, nanti di sana dites push up apa itulah, Pak, ke Hmm. bidang olahraga gitu di fisik.
Terus setelah itu eh, apa namanya? eh, Misalnya sudah lulus nih Pak, sekolah Hmm. itu gratis semua dari Oh, biaya makan, asrama, eh, cuman itu kita bayar itu sebulan itu sekitar 50.000. Itu untuk cuman uang, cuman 50.000 ya, sebulan. ya, Ya. ya itu untuk uang kesehatan, uang ngaji, dan ekskul. Kegiatan ekskul Hmm. itu cuma yang 50.000 Pak. Jadi Ya. lainnya semua gratis di sekolah itu. Selebihnya gratis. Dan ini Ya, boarding berarti. ya boarding Langsung school. tinggal di asrama di sekolah. Ya, asrama di komplek di situ. Di komplek luas. Ya, bukan di komplek luar tapi di komplek dalam itu Di Pak. komplek dalam. Jadi Ya, sekolah include di situ asrama ya buat siswanya ya. ya Pak. Jadi ini menarik. Ini sekolahnya pemerintah Aceh Besar atau pemerintah provinsi seperti apa? Kalau itu Punya ya, pemerintah, kalau nggak salah saya pemerintah daerah, ya ya. Pak. Di Oke. bawah Distanbun Aceh Pak. Oke. Pemerintah daerah berarti ini pemerintah daerah tingkat provinsi ya. Iya Pak. Nah, dan di angkatan hijau itu banyak diterima di sana. Berapa orang? Sekitaran 100 lebih lah Pak. Ada 200? Eh, Belum nyampe Pak kalau angkatan saya, tetapi um, siswa di situ banyak. 100, 150 kurang lebih ya. Ya. Siswa di situ Pak kebetulan bukan hanya di kompleks sekolah tersebut, tetapi banyak dari kabupaten-kabupaten. Ada juga Pak dari Padang Sidempuan, tidak hanya di kompleks tersebut. Oke. Ya artinya ini siswanya tidak hanya sebatas dari Aceh Besar atau Iya, Provinsi Aceh, tapi ada juga di luar Aceh yang tadi ada juga dari Sumatera Utara ya. iya Pak. Yang angkatan hijau ada ya katakanlah 150 kurang lebih ya. Iya. Nah, terus di bawah ini kan ada dua angkatan berarti. Berarti sekitar 450 500 ya. Sekitaran 500-an Pak. Semua ya. Iya, Dan ini semua dibiayai oleh pemerintah Aceh di iya. bawah dinas Itu di Istanbul Aceh. oke, Dis Tambun Aceh, Dinas Perkebunan Aceh Aceh. Ya. di bawah Dinas Perkebunan ya. Nah, jadi alhamdulillah lulus di sana dan akhirnya kesampaian merantau ya. Iya, Pak. Merantau saya sekarang. Sekarang juga Kesam ya. sekarang juga merantau lagi, Pak, Iya, dari iya, Aceh iya. ke Sumatera Utara. Iya. Dan teman-teman sekampung ada juga yang ikut merantau satu sekolah dengan Ijal ya Ada dari Takengon ke Aceh Besar. banyak, Pak. Banyak, Banyak, tapi kalau dari kampung saya sendiri itu ada satu orang. satu orang. Ya, satu Nah orang ini, lagi udah pindah, Pak. Kadang nggak betah dia, Pak, kan. Yang oh satu iya lagi iya iya. betah tahan dia. Ini yang sekampung tadi satu sekolah dulu di Takengon. Eh, Kebetulan juga satu sekolah dulu, Pak. Oh udah satu kampung satu sekolah. Di sekolah lagi, Pak. Nah, namanya siapa? Khairul Ajmi, Pak. Hairul Ajmi ya. Jadi Iya. ini sekolahnya dulu di mana kalian? Sekolahnya kami dulu saat M Science, Ya, itu di MTSN 2 Aceh Tengah. Iya, MTSN 2 Aceh Tengah. iya Pak. Oke, baik. Jadi di sekolah yang sama ini si Ajmi ya. Terus kampungnya di Kampungnya di Kampung Bebesen, Pak. oke sama-sama dari Bebesen ya sama si Ajmi. Dan di samping Ajmi tadi kan banyak ya dari Takengon ya. Iya. Kira-kira banyaknya berapa orang? Belasan? Ada? Eh, Puluhan ada juga, Pak. Kalau Puluhan? digabung dari Bener Meriah dan Aceh Tengah ini puluhan, kira-kira ada yang di sekolah di SMK Ada. Penisara. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya. Oke, dari tiga angkatan ini ya. Hmm. Oke, baik. Jadi setelah lulus tadi mulailah jadi siswa SMK SMK PP kita. Sari Aceh Besar.
Nah, ini bisa diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini seperti apa kemudian proses belajarnya, dan di samping ya apakah belajarnya sampai siang, sore, di luar kegiatan perkelasan, apakah ada kegiatan OSIS, apakah ada prakteknya, gimana? Ya. Ya, ini Pak, kami sekolah di SMK PP Syariah Aceh itu belajarnya dari mulai pagi itu apel dulu, apel pagi, setelah apel pagi sampai jam 6 sore Pak. Biasanya dari jam 4 sampai jam 6 itu kegiatan praktek Pak. Hmm. Kebetulan sekolah kami itu juga besar Pak, jadi tercukupi praktek kami Pak. Luas ya, Ya, luas ya, sekitar secara lahannya ya. sekitar 180 hektar. 180 hektar, Ya, dan betul itu Pak. terintegrasi semua di situ, sekolah, Iya, asrama, tempat betul. praktek. Ya, betul Pak. Ya. Dan juga saya kebetulan saya ini OSIS Pak, ketua OSIS SMK. Wah, ini Nah, luar biasa ya. Jadi belajar, nah terus praktek sore, dan berorganisasi juga, aktif di OSIS sorry, OSIS ya Pak. sebagai Nah, ketua ya. sebagai ketua saya Pak. Oke, ini bagaimana membagi waktu belajar praktek dengan organisasi ini? Apa tidak mengganggu? Ya kadang-kadang terganggu juga, tapi kita jiwa kepemimpinan itu sebenarnya harus kuat Pak. Harus kuat Ya. kita menjalaninya. Nah, jadi saya bagi-bagi waktu. Misalnya ada kegiatan, eh, misal ada kegiatan pagi, Pak. Nanti malam Hmm. saya ulang lagi, tanya-tanya sama kawan apa yang dipelajari yang tadi gitu. Kalau ada kegiatan tentang OSIS. Ya, yang saat bersamaan berbenturan ya antara kegiatan sekolah dan organisasi. Ya, Pak. Jadi ada yang didulukan, ada yang dikorbankan dalam tanda kutip. Ya, betul, Jadi Pak. saat gak ikut, nah tetap mereview apa yang dipelajari atau di praktek ya Ya, pas betul. malamnya. Ya, artinya Ya, secara manajemen waktu, manajemen belajar, organisasi dan praktek ini nggak masalah sejauh ini ya, tidak masalah, Pak. nggak masalah. Dan dari ranking di kelas gimana? Ranking di kelas kebetulan saya tahun kemarin itu ranking 2. Sekarang Ranking dua. sudah sekarang sudah berorganisasi jadi agak turun sedikit. Turunnya berapa? Turun sedikit berarti ketiga. Turunnya turunnya ke 4, selisihan antara ranking 3 itu tadi sama nilai tapi kehadirannya Pak. Karena kan kita berorganisasi ini kan Iya. banyak tidak hadir. Kalau Hmm. nilai ya saya sama dengan si juara 3 tadi, tetapi dengan kehadiran di kelas itu saya sangat kurang. Iya, iya. Nah, cuma kan eh, ini luar biasa ya, Jal. Karena berorganisasi, tetap ya walaupun tidak hadir, tapi kan tadi tetap belajar malamnya. Dan Iya Pak. di sisi lain kan ada pengalaman berorganisasi, belajar manajemen kegiatan gitu ya, berkomunikasi, interaksi dengan teman-teman. Ini tentu sesuatu nilai plus yang tidak semua siswa dapat itu. Iya Itu betul. sisi positifnya. Dan saat PKL seperti ini, tentu pengalaman berorganisasi ini kan cukup membantu. Ya, artinya Iya betul. memudahkan kita Iya. bergaul, ya, beradaptasi, menjalin pertemanan dengan banyak orang yang berbeda latarnya ya. Ya. Dan ini pas PKL ini gimana ke organisasian di sana? Apakah didelegasikan atau seperti apa? Kayak digantikan gitu Pak. Sementara Sementara ya. di bawah leading kami eh, sekarang orang tuh lagi berorganisasi, tapi saya juga berkomunikasi juga sama orang tuh bagaimana kegiatan di sana lancar enggak atau gimana gitu. Oke, jadi ini secara pengorganisasian karena memang kelas 3 ini lagi PKL, jadi Ya, digantikan sementara oleh adik kelas gitu ya. ya, Sampai selesai nanti mandatnya dikembalikan lagi begitu ya. Tapi tetap monitor ya. Jadi ya tetap Pak. monitornya itu kapan? Sambil masukin telur ayam tadi, waktu pas lagi istirahat pastinya ya. Iya Pak.
Karena jangan terganggu juga jam kerja. Ya. Dan untuk komunikasi seperti itu, apakah strict? Jadi HP-nya di HP-nya eh, diamankan atau seperti apa? Kalau sedang bekerja itu kami simpan dulu HP-nya Pak. Nanti setelah istirahat baru kami ambil lagi HP-nya. Oke, baik. Kalau kalau di SMK PP Sari itu Pak, Ya, kita tidak boleh menggunakan HP. sama sekali Tapi nggak boleh. ya tidak boleh sama sekali. Tapi kita ada alat internet lain seperti komputer. Hmm. Jadi kalau kalau di selama PKL ini seperti itu ya aturannya. Pas sekolah sama sekali nggak boleh. Kapan ada toleransi bisa pakai HP? Kalau di SMK itu sama sekali tidak bisa, Pak. Kecuali perpulangan, HP-nya pun di orang tua gitu, Pak. Mana Oh, bisa kita main HP karena diharamkan di SMK PP Sari itu membawa HP. ini haram hukumnya ya. Berarti memang nggak boleh sama sekali. Nggak bisa. Jadi pihak sekolah yang komunikasi dengan orang tua atau wali ya. Iya, betul, Pak. Ya, tadi luar biasa, Jal. Sebagai ketua OSIS juga, itu pemilihannya seperti apa itu, Jal? Kok bisa terpilih? Iya. Apa jangan-jangan calon tunggal waktu itu aklamasi atau gimana? Enggak, Pak. Kebetulan kami juga pemilihannya secara demokrasi, seluruh dari siswa itu kami pemilihannya malam kemarin, Pak. Hmm, Karena kan di SMK kan boarding school, jadi ya, kegiatan pentas seni, Pak ya. Sekalian ya. pentas seni itu dan pemilihan OSIS, jadi menggunakan suara demokrasi. Ya, jadi ya pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS dibarengi dengan pentas seninya. Jadi ya Ya, semakin semarak begitu ya. ya. Pesta pemilihan ketua OSIS gitu. Waktu itu berapa orang yang calon? Calon itu dua orang, saya dan teman saya kah. Eh, saya wakil saya namanya Abdal Kamarullah. Ya, Dan teman yang satu lagi yang lawannya itu eh, Ismail Sidik dan Ji siapa namanya Pak ya, saya kurang ingat nih. ya, Ismail Siddiq dan wakilnya ya. Ya, Ya, berarti ini satu paket. satu pakai Ya, Aprijal dengan eh, Abdal Kamarullah. ya, itu berapa suaranya sampai ya ditetapkan terpilih sebagai ketua. Kami dengan pihak yang kedua tadi, pihak Ismail Sidik itu bedanya cuma 10 Pak, 10 suara. Enggak Oke. beda-beda jauh kali. Dari total pemilih, total suara? Pemilih total suara sekitaran 500-an saat itu, Pak. Karena kan Wah, udah lama, Pak ya, nggak kurang ya, ingat juga. oke. 500 beda 10 suara itu kecil ya. Artinya ini saking kompetitifnya. Artinya calonnya ini bagus dua-dua, track recordnya bagus. Nah, tapi luar biasanya Ijal terpilih. Ya, alhamdulillah, Pak. Nah, dan setelah terpilih ini apa visi misinya waktu itu? Saat itu visi misinya saya cukup singkat, Pak. Hmm, Singkat sekali saya visi misinya. Saya ada juga yang belum terjalani saat ini, ada juga yang sudah terjalani. oke. Jadi yang sudah terjalani itu adalah kebersihan lingkungan sekolah. Itu Hmm, saya juga telah koordinasi kepada anggota-anggota saya bahwa kita selalu pada setiap hari Jumat itu melakukan gotong royong. Dan juga yang sudah terjalani juga ini Pak, hmm, kegiatan eskul olahraga. Kebetulan juga eh, ketua ketua OSIS olahraganya kemarin Pak kebetulan ya. menang di O2SN. Alhamdulillah. O2SN. Ya. O2SN ini singkatan dari Eh, saya O2SN, Lomba Tingkat Nasional ya. Iya Pak. Oke. Eh, Aha, terus? Setelah itu yang terjalani juga pengurangan perundungan Pak. Hmm. Ini Eh, pengurangan perundungan ini tinggi kasusnya di sana. eh,
kita ini kan boarding school Pak ya. Oh, Kadang-kadang ada terjadi oke. perkelahian, Ya, mulainya dari hal-hal yang kecil hal-hal kecil sampai ya, hal remeh-temeh yang ya, sepele ya. betul Pak, hal-hal yang sepele dan saatnya jadi besar Pak gitu. Ya, ya namanya ini remaja ya. Kemudian jauh dari orang tua, ya kadang ada yang usil gitu ya. Iya betul Nah, Pak. terus Eh, saya kebetulan juga ini menjadi OSIS nih, saya dari kecil sebenarnya Pak tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar provinsi, nggak pernah keluar kota. Jadi saya sekolah di SMK PP Sare ini, saya banyak diajak kepala sekolah saya itu kemana-mana aja. Misal kayak kemarin saya pergi ke ada kegiatan PENAS, ya, Penas. kegiatan PENAS, ya Penas itu apa? Pekan? Pekan Tani Nasional. Oke. Ah, Eh, di PENAS ini kegiatannya kemarin di Padang, Sumatera Barat. Eh, ya, saya juga pernah meraih putra terbaik di kegiatan Pramuka, kegiatan Raimuna, Pak. Raimuna di Aceh Besar. Iya, kegiatan Raimuna di Aceh Besar, saya alhamdulillah mendapatkan putra terbaik. Wah, keren ya. Jadi Raimuna di Aceh Besar putra terbaik dan ikut Pekan Tani Nasional Iya, Pekan di Tani Nasional di Padang, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Dan itu ada seleksi khusus kan ke sana? itu kebetulan yang terpilih OSIS yang pergi, Pak. Hmm, Ya, ketua OSISnya pergi dan wakil dan sekretaris. ya, cuma 3 orang. Ya, cuma 3 orang yang berangkat ke sana. Nah, ini kan hikmah berorganisasi. Tentu Iya, kalau Pak. misalnya nggak sebagai ketua OSIS ya belum tentu ke Padang Hmm. ya Eh, dan ya gimana? dan juga Pak, ini mohon maaf saya skip sebentar pembicaraan Bapak tadi. Ya, Saya sambung pembicaraan saya tentang PENAS tadi. Di ya, PENAS ini ada juga eh, orang penari sekitar 5 orang yang ikut hmm, dipilih oleh di Stanbun Aceh Pak untuk ya, memperagakan pentas seni yang di sana nanti budaya budaya kita yang dikenalkan dengan tari, yaitu ada tari Saman, pas di bawah itu kalau nggak salah tari Pukat Pak yang dibawa itu hmm, ke sana. Dan juga di sana orang melihat tari Pukat kan itu kan menggunakan tali Pak. Jadi ya, tali itu kan digulung-gulung ke 1 orang, kedua orang, ketiga orang gitu gitu Pak. Jadi orang lihat kok bisa nggak terlilit gitu, kenapa bisa terjadi rapi gitu berbentuk seperti laba-laba. Jadi orang heran gitu Pak. ya. Ini Ya, tari tari pukat ini panen ikan ini ya. iya Pak. Ya, Mbak. Jadi ada dari OSIS, ada pertunjukan seninya juga 5 orang. Iya, Berarti total 8 orang. iya betul Pak. Yang itu dibiayai sekolah, biaya provinsi semua. Kalau kami di biaya sekolah itu, kalau nggak salah saya yang penari itu dibiayai oleh Distan Bun Aceh, Mhm. dan kami yang dibiayai sekolah. Ya, ya di luar itu jajan siapkan sendiri lah ya. Ya Pak, jajan mandiri. Iya, iya, iya. Ya, tapi seperti saya bilang tadi, ini kan ada pengalaman lebih. Apalagi itu pentas tani se-Indonesia, se-Indonesia pesertanya, Ya, tentu banyak ketemu teman-teman yang berbeda daerah, suku, bahkan mungkin ada yang beda agama. Ya, kita belajar hal baru di situ ya. ya betul Pak. Dan itu tadi, kalau misalnya Ijal nggak aktif berorganisasi, ekskul, dan sebagai ketua OSIS, ya walaupun selisihnya tadi cuma 10, Iya, nah, tentu serius. kesempatan ini nggak ada ya. Dan Ijal beruntung karena bisa mewakili sekolah ke sana. Gitu. Nah, dan tadi peserta terbaik Raimuna, Iya, Pramuka di Aceh Besar untuk iya. putranya. Nah, ini ceritanya bagaimana nih, Jal? Ceritanya itu Pak, saya itu gimana Pak ya? Saya orangnya aktif sedikit. Jadi saya Hmm, eh,
gimana kok koordinasi dengan orang itu cepat kenal gitu, mudah terkenal kami dan dengan orang itu. Jadi Hmm. juga di sana kenapa saya dan juga kenapa teman-teman saya berpikir kenapa bisa Aprijal dapat putra terbaik. Nah, gitu Hmm. dibilang orang. Dibilang kawan saya yang satu lagi. Saya bilang saya itu aktif dan juga kerjasamanya juga bagus saya dengan mereka dengan yang lain gitu, dengan sangga-sangga yang lain. Iya, iya. Jadi itu indikator penilaiannya ya. Aktif, kerjasama. Tentu ini kan untuk kerjasama karena komunikasinya bagus. Nah, bergaulnya mudah dan luas begitu ya, sehingga diterima, sehingga ditetapkan sebagai peserta putra terbaik di Raimuna itu ya, di Aceh Besar. Nah, jadi di luar kegiatan OSIS tadi, kemudian pramuka, yang Raimuna tadi, ekskul apa lagi yang Ijal ikuti di sekolah? Eh, Kalau lomba itu saya kalau eskul itu itu cuman Pak Pramuka Ya, dan OSIS kalau itu. oke. Tapi saya juga eh, masih kegiatan sekolah ini di sekolah Hmm. penyuluhan singkat Pak tentang peternakan gitu. Menjelaskan eh, bagaimana misalnya saya membuat judul membuat mesin tetas sederhana. Nah, saya jelasin mesin tetas itu kenapa terbuat dari sederhana, eh, kenapa bisa menetaskan telur gitu. Ya, ini Pernah juga penyuluhannya ke masyarakat sekitar. kami lomba di sekolah Pak, Oke, ya coba di antar sekolah. antar kelas. Jadi itu kebetulan juga saya kemarin alhamdulillah juara dua Pak. Hmm. Untuk inovasi yang mesin tetas sederhana tadi, ya. Ya, Ini walaupun di antar kelas, di internal sekolah, tapi kan luar biasa. Artinya ada kreativitas, mendorong inovasi ya. ya, betul, Pak. Nah, itu mesin tetasnya dibikin dari apa waktu itu? Saya bikinnya dari styrofoam, juga memperagakan ke teman-teman. Hmm, Kebetulan juga ada guru-guru di situ yang menonton. Saya peragakan kepada guru, ke teman-teman, bahwa inilah bentuk mesin tetas sederhana terbuat dari styrofoam. oke. Ngomong-ngomong itu sudah pernah dilakukan orang sebelumnya, inovasi itu. Eh, Inovasi itu Sudah pernah dibuat. sebenarnya kita kalau mencari ke internet itu banyak sebenarnya Pak. Ya. Ada yang dari kulkas juga bisa Pak. Hmm, Dari kulkas, eh, dari timba juga bisa, tapi kami siswa SMKPP Sari ini eh, keluar inisiatifnya membuat dari styrofoam, apakah bisa gitu. ya. Dan kami membuatnya itu membutuhkan sekitar 2 minggu, Pak. Oke. Dan ternyata setelah dicoba bisa. Bisa, Pak. Walaupun tentu di sana sini masih ada perbaikan, penyempurnaan begitu ya. Ya, betul, Pak. Yang namanya eksperimen, inovasi, riset kan seperti itu prosesnya. Iya, Tidak betul. langsung jadi dan sempurna begitu ya. Ya, tadi ini kan eh, merantau ya dan tinggal bersama nenek. Ini Iya. pulang sebulan sekali kah atau gimana? Kalau saya lagi PKL ini, Hah? saya nggak mau aja menyusahkan orang tua, nggak mau menyusahkan keluarga. Jadi Hmm. saya memutuskan tidak usah pulang. Ya Hmm, selama PKL. Ya selama PKL. Kalau di Jadi, sekolah SMK itu hmm, pulangnya ketika ada libur, libur semester, libur hari raya gitu. berarti ini ya semester 6 bulan sekali berarti ya. Iya Pak. Ya sama hari raya Idul Fitri, Iya. Idul Adha. Idul Adha ada juga liburnya Pak. Oke. Dan itu biasanya pulang kampung itu berapa lama? Pulang kampung itu kalau libur Idul Fitri sekitar sebulan karena puasa juga Pak ya. Oke. Oke, oh termasuk puasanya di kampung nggak di sekolah ya. Iya. Enggak Nah, Pak. lanjut ke Idul Fitri berlebaran di kampung. Iya betul Pak. Kalau Idul Adha itu juga sekitar 3 mingguan ada juga Pak. Oke, baik. Ya, Dan libur dan ini maaf jangan tadi kan disebutkan tinggal sama nenek. nenek. Iya betul. Ya, orang tua, Kebetulan orang tua saya sudah meninggal Pak. bapak, Saya ibu. ibu Hmm.
Bapak juga dari lahir, eh, gimana cara bilangnya Pak ya? Mau kita privat tapi gimana gitu. Tapi Iya, bilang aja gitu. Ini sekarang saya bilang. Orang tua saya pisah dengan mama saya kecil. sejak kecil itu sudah pisah, Ya bapak sudah sama pisah. sama mama, Ya, dan kemudian mama meninggal. Bu, dan saya tinggal dulu sama mama sekitaran sampai kelas 6 SD. Oke. Sampai kelas 6 SD ini pun tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Hmm. Jadi gimana rasanya Pak ya? Saya nggak pernah merasakan kasih sayang ibu, kasih sayang bapak itu tidak pernah saya rasakan. Bagaimana saya berprestasi, orang itu bangga enggak atau gimana gitu. Itu juga saya kepikir gitu Pak. Tapi ada perkataan yang ibu saya bilang itu yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Hmm. Eh, Mama saya ini saat saya kelas 5 itu sakit-sakitan. Hmm. Sakitnya itu kanker, kanker, kanker apa itu? Kanker otak Pak ya. Eh, Kalau nggak salah saya kanker, pokoknya rambutnya habis Oh, rontok-rontok. di kemo. Rontok-rontok gitu rambutnya Pak Iya, semua. iya. Oke. Hah? Jadi saya setelah meninggal mama saya tinggal sama nenek saya. Nenek saya ini gimana Pak ya? Biarpun ngomongnya, tapi kita gimana gitu Pak? Terinspirasi kita dengan omongannya. Hmm. Kayak pergi misalnya merantau Pak. Dibilangnya gini, sebelum kita pergi ini dibilangnya, eh, beluh mas sentong, ulak mahoros. Itu artinya Pak, dalam bahasa Indonesianya, pergi bawa tempat beras, pulang bawa beras. Itu artinya eh, pergi nggak bawa ilmu-ilmu, tapi pulang membawa ilmu gitu. Itu Hmm. selalu yang diucapkan nenek saya. Hmm. Saya tinggal sama nenek saya, biarpun omongan nenek saya ini emang kalau nenek-nenek gitu kadang Pak ya, Hmm. ngomongnya eh, agak gimana cerewet kalau kita bisa bilang Iya, kalau iya. bahasa Jawa cerewet Iya, ya. iya. Tetapi Pak dia sayang sama saya Pak gitu. Kadang-kadang Hmm. saya tidak berpikir sayang nggak nenek saya ini sama saya atau gimana gitu. Saya Hmm. berpikir juga gitu sekali-sekali. Kadang-kadang saya sedih juga nengok nenek saya. Sekarang saya udah kalau dia merepet oh biasa aja ini gitu. Eh, Hmm. ini ini ajaran buat kita gitu. Ya, ya. Artinya tadi komunikasinya langsung ya. Yang namanya orang tua mengingatkan, kadang kita nggak terima saat itu karena situasi dan lain hal yang itu sebetulnya kan lebih tujuannya kebaikan buat kita juga sebetulnya. Iya betul Ya, Pak. kayak tadi ngapain ngapainlah kamu melihara ayam begitu. Paling Iya paling betul. nggak lama ini begitu kan. Nah, tapi justru itu memotivasi begitu ya. Iya betul Pak. Dan saat sekolah merantau tadi cukup menarik filosofis ya. Jadi kalau saya simpulkan ya jangan asal pergi sekolah merantau begitu Iya ya. betul Pak. Jadi perginya kosong, pulangnya kosong begitu. Tapi ada hal yang dibawa, Bawa dipelajari pulang. ya apalagi ini sekolah vokasi ya. Iya betul Pak. Tentu lebih banyak implementasinya. Nah, kemudian ini kan dari SD tadi ya, ibu sakit, yang kemudian meninggal dan tinggal sama nenek. Iya. Jadi ini kebutuhan hidup, belanja, ini semuanya dari nenek. Eh, Dibantu oleh keluarga juga Pak. Dari kalau bahasa gayunya itu pun nenek saya, eh, engah-engah saya, bibi saya, paman saya semua membantu saya, semua mendukung saya. Oke, ini Dan ya gimana? ya semua misal gini Pak, misalnya bulan ini.
ngirim PAU saya minggu Hmm. depan kirim bibit saya gitu. Hmm. Main giliran gitu Pak. Saya kadang-kadang juga berpikir, hmm, kadang-kadang saya berpikir Pak, gimana caranya bisa saya ini sukses gitu, dengan Hmm. pembiayaan oleh keluarga. Apakah bisa sukses gitu? Saya berpikir. Iya, iya. Eh, ini luar biasa. Jadi itu justru kalau dengar cerita Ijal tadi memotivasi untuk Ya, belajar lebih, ya. Kemudian bagaimana berprestasi, yang tentu keluarga ini tentu membanggakan, ya, membanggakan karena kemudian mereka juga mensupport tadi secara biaya, ada yang ditransfer begitu ya. Ya paling tidak uang jajan begitu ya, iya betul Pak. uang jajan. Nah ini seperti PKL ini juga keluarga tentu membantu ya. Iya membantu Pak. Sebelum Ya, saya pergi PKL ini juga saya bingung gitu Pak. hmm, Mana saya cari uang gitu. ya, Kita ya, berpikir kan. ya, Tetapi keluarga kita itu bilang gini, nggak usah dipikirkan masalah dana, pergi terus cari ilmu banyak-banyak gitu, dibilang hmm, keluarga. Hmm. Tapi saya berpikir juga nanti anak-anak ngah-ngah paman saya itu gimana gitu. Masih kecil gitu Pak kan masih ada yang menjalani kuliah juga. Saya berpikir juga gitu Pak, susah kalau meminta uang juga. ya, ya, ya. Ini positifnya Ijal ya tahu diri juga dalam tanda kutip ya. Iya, betul, Pak. Karena ini tadi apa istilahnya pun ngah juga Ya, punya anak, terus tadi ngah ini kerabat, ini paman, saudaranya ibu berarti. ya, saudara ibu. Saudara perempuan, kalaupun saudara laki-laki. Nah, ini Iya, ada yang ditanggung suaminya, ada yang menanggung ya jadi kepala rumah tangga begitu itu iya, ada tanggung jawab lebih, tapi syukurnya ini tetap ada perhatian. Nah, ini iya, jadi dari sisi biaya nggak masalah terbantu ya. Jadi di samping saudara ibu dan sepupuan ibu juga membantu ya kalau dari dengar cerita tadi ya. Nah, iya betul. alhamdulillah sejauh ini lancar ya Jal ya. Alhamdulillah lancar lah Pak. Oke. Nah, terus ini kan ya 2-3 bulan lagi selesai PKL. Nah, bagaimana plan ke depannya Saya untuk kuliah atau kerja kah? saya ada dua pilihan nih gitu Pak. Ya, Hmm, kuliah dan kerja. hmm, Jika saya lulus dengan lewat beasiswa, amin ya Allah, amin amin. amin. Ya, Eh, Jika lulus beasiswa, saya tetap menjalani pendidikan. Tetapi jika nggak lulus beasiswa, saya harus pilih kerja Pak gitu. oke. Kerja kerja dulu, baru kemudian kuliah. Seperti itu. Nah, ya, eh, saya nyari nganggur dulu setahun, kerja dulu, mencari ekonomi karena kita kan tidak hidup ini kan harus mandiri, tidak tergantung pada keluarga, Pak. Jadi Ya, saya berinisiatif, berpikir bahwa kalau tidak lulus pun beasiswa, saya kerja dulu aja nganggur setahun, setelah itu baru kuliah lagi gitu. oke. Ya karena kondisinya itu tadi. Ya ibu sudah duluan dan ini semua disupport oleh keluarga Keluarga, ya. iya, Pak. Keluarga ibu ya dan tinggal di tempat nenek. Nah, Iya, nenek pun tentu dari usia sudah nggak muda lagi ya. iya betul, Pak. Sudah mungkin 70 ya, Jal ya. 70-an ya mungkin ya. Sekarang, iya 70-an udah, Pak. Oke, dan ya ini syukurnya ya karena Ijal juga berprestasi, jadi keluarga tidak menganggap beban, justru ini bangga dan support dan ini jadi supporting system yang luar biasa. Gitu. Dan tadi pilihannya kuliah, plan A-nya Ya, itu kuliah, Pak. dan dengan opsi beasiswa. Iya, opsi Dengan beasiswa, Pak. ya ini plannya kemana? Saya kalau keluar negeri itu, karena kan saya ini belum bisa juga bahasa Arab, Pak. Jadi saya Hmm. ingin ke Arab Saudi, karena saya dengar-dengar juga saya membuka internet, cari-cari di internet, salah satunya itu TikTok, Pak. Nah, Eh, di media sosial TikTok ini saya mencari ada kadang-kadang muncul.
eh, universitas-universitas di luar negeri. Itu salah satunya ada di Arab Saudi. Yang Jadi menyediakan beasiswa S1 ya. beasiswa. Jadi dibilang di sini di TikTok ini, bisa kita tidak bisa bisa kita tidak bahasa Arab dulu. Tetapi setelah di sana kita belajar bahasa Arab, kurang lebihnya 2 tahun. Setelah itu baru kita menjalani kuliah gitu. Oke. Nah, jadi plan A-nya kuliah ke luar negeri dengan Ya, alternatif beasiswa. ya betul. Yang ini tadi kendalanya bahasa. Bahasa ya. Kalau bahasa Inggrisnya aktif pasif? Ini lagi proses belajar juga Pak sebenarnya. Oke, baik. Nah, ini plan A kuliah di luar negeri, plan B-nya? Eh, saya berpikir juga di dalam negeri ini Pak kuliahnya. Ya. Ya, kuliah di rencana kalau dapat juga beasiswa di IPB, Institut Pertanian Bogor gitu. Dan Ya. jika tidak lulus juga IPB, saya tes lagi di Universitas Syah Kuala. Hmm. Syah Kuala di Banda Aceh ya? Ya, Ya, oke. Baik. Ya, ini artinya sudah ada plan dan sudah ada langkah untuk persiapan ke arah sana. Tadi ya, ya kendala bahasa yang sekarang sudah disiapkan dan tadi juga dari sisi ranking di kelas cukup mendukung ya, yang ya, masuk top alhamdulillah. 3 walaupun sekarang masuk top 4 ya, top 4. Ya, tapi di sisi lain justru kegiatan organisasi tadi dukungan prestasi ini cukup mendukung nanti kalau misalnya Iya, jalurnya itu eh, penilaian rapot begitu, selain yang nasional gitu ya. Nah, kalau nanti tidak berhasil dengan plan A tadi, ya kerja dulu. Kerja dulu iya. sambil tetap bagaimana nanti bisa kuliah. Oke, ini luar biasa, Ijal. Dan ini sebelum closing nih, ada yang disampaikan ke penonton kita atau secara khusus mungkin ke keluarga, silakan. Eh, saya ini pertama ke keluarga dulu, Pak ya. Karena keluarga yang paling utama, paling penting menurut saya. Saya pesan terima kasih eh, kepada Engah, bibik-bibik saya telah banyak kadang susah mereka juga kan banyak anak Pak, tapi dengan kesibukan dengan anaknya ada waktunya untuk saya. Terima kasih. Eh, saya mengucapkan terima kasih Ngah pun Pak O. Eh, doakan nih jalan sukses. Ya, ke nenek yang tadi sering Ya, ingatin. ya untuk nenek saya juga. Nenek saya itu ya Allah Pak, alhamdulillah baik sekali. Ya, Saya kalau mengingat saya kadang-kadang eh, terjatuh air mata juga kalau mengingat dia Pak. ya, ya, ya. Dan untuk teman-teman saya pesan seluruhnya baik di dalam SMKPB Negeri Sari Aceh, mau di luar Aceh, mau di seluruh dunia, saya pesan jangan pernah kalian sia-siakan orang tua kalian. Jangan sampai telat, bahagiakanlah orang tua kalian. Eh, kalian cukup beruntung sebenarnya teman-temanku yang ada orang tua, karena kalian dibiayai oleh keluarga kalian, oleh orang tua kalian. Jika saya ini harus dibiayai oleh keluarga saya. Sangat beruntung untuk teman-teman semua. Jangan pernah menyerah untuk teman-teman semua. Kejarlah impianmu sehingga engkau mencapainya. Itu saja pesan saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ijal, telah berkenan berbagi cerita, kemudian inspirasi, dan ini menarik luar biasa sekali obrolan kita, podcast kita pada kali ini. Dan doa terbaik buat Ijal, mudah-mudahan lancar PKL-nya di sisa waktu ini, lancar juga bikin laporannya, Amin. dan mudah-mudahan tadi lolos beasiswanya dan dapat kampus yang terbaik. Insya Amin ya Allah. Allah. Amin.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Jal. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusradi Usman Algani. Ya, sama-sama.